Baik, siang ini kita akan kembali melanjutkan seri khotbah kitab Keluaran. Kalau minggu lalu kita telah sampai di pasalnya yang ke-20, siang ini kita akan membahas 4 pasal sekaligus, yaitu pasal ke-21 sampai pasal yang ke-24. Benar, 4 pasal. Oke. Tapi sebelum memulai, saya ingin memberikan dorongan dan juga memberikan semangat bagi kalian yang sudah mengikuti khotbah berseri kitab Keluaran ini dari awal. Memang kita sedang membahas bagian kitab Keluaran yang sepertinya berat, susah, kayaknya nggak relate sama pergumulan kita sekarang, pergumulan zaman now, ya kan? Perlu yang aplikatif, Pastor Sam, ya kan? Karena kita sedang dan akan membahas memang bagian tentang hukum-hukum Taurat, peraturan-peraturan dan lain-lain yang mungkin jarang dibahas di gereja ya. Dan saya tahu dan saya sadar sepenuhnya, tapi saya percaya juga seperti Paulus mengingatkan Timotius di 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan, pada itu merefer kepada ya apa yang mereka ketahui, yaitu kitab Taurat itu juga ya, dan semuanya. Segala tulisan diilhamkan Allah, kata Paulus kepada Timotius, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan berarti termasuk juga pasal-pasal, bahasan-bahasan yang kayaknya asing mungkin bagi telinga gereja modern. Tapi jika kita menerima dengan hati yang siap, saya percaya apa yang kata Paulus ini benar, pasti bermanfaat. Pasti bisa mengajar, pasti bisa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Dan pada akhirnya semua firman Tuhan, semua apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu, seperti kata Paulus juga, pada akhirnya akan menuntun kita kepada Yesus Kristus. Pasal ayatnya yang 15, Paulus berkata kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi saya percaya apapun, meskipun kadang mungkin kita susah mengerti, ya, tapi percayalah bahwa semuanya itu diilhamkan Allah dan itu akan menuntun kita ujungnya kepada iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi seperti minggu-minggu sebelumnya, kita nggak akan membahas secara detail semuanya karena itu akan menjadi konteksnya bukan ibadah minggu khotbah tapi menjadi sebuah seminar ya. Tapi kita akan melihat gambar besarnya, kenapa Allah memberikan hukum-hukumnya dan segala peraturan-peraturannya kepada umatnya. Apa tujuan Allah, apa harapannya, dan dalam terang perjanjian baru, bagaimana semua hukum dan perjanjian Allah itu bisa tertuju, digenapi dalam Kristus Yesus. So, judul firman Tuhan siang hari ini saya kasih judul dimampukan untuk taat. Dimampukan taat. Pasal 21 sampai 24. 2 poin yang akan kita bahas pada siang hari adalah keberhargaan hukum Allah dan kemampuan untuk taat. Mari kita masuk ke poin yang pertama, keberhargaan hukum Allah. Berbicara kitab Keluaran secara garis besar, para ahli Alkitab membagi kitab Keluaran itu menjadi 2 bagian besar. Keluaran pasal 1 sampai 18 itu berbicara tentang pembebasan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Gunung Sinai, dan pasal 19 sampai 40 itu pemberian hukum Allah kepada bangsa Israel. Namun kedua bagian ini tetap merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan, kayak seperti 2 sisi koin. 2 bagian kitab Keluaran adalah bagian narasi besar kenapa Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kata Musa kepada Firaun di Keluaran 7 ayat 16, ketika itu Musa menghadap Firaun menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa kok Firaun harus membebaskan bangsa Israel? Musa berkata kepada Firaun, memberikan pesan Tuhan kepada Firaun kan, biarkan umatku pergi supaya mereka menyembah aku di padang gurun. Jadi konteks kitab Keluaran, tema besarnya adalah biarkan umatku pergi, kata Tuhan. Tuhan yang minta umatnya keluar dari Mesir, supaya apa? Supaya mereka umat Tuhan itu bisa menyembah kepada Tuhan di padang gurun. Jadi setelah Allah membebaskan umatnya dengan kuasanya yang dahsyat, setelah Allah menuntun umatnya di padang gurun dengan tiang awan, tiang api, sampai mereka nyampe di Gunung Sinai, yang sekarang akan kita bahas ini, sekarang tibalah saat pemberian hukum Taurat kepada umatnya, yang merupakan sebenarnya apa sih? Arahan Allah tentang bagaimana itu umatnya harus menyembah Allah. Artinya apa? Artinya di satu sisi bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan sekarang menjadi orang yang merdeka, benar? Mereka nggak lagi budak, mereka sekarang adalah orang yang
merdeka. Mereka adalah rakyat yang bebas, yang hidup dalam kebebasan. Tapi sekarang melalui pemberian hukum Taurat, Allah hendak mengajarkan apa arti hidup dalam sebuah kebebasan. Sudah dibebaskan, tapi sekarang Allah melalui pemberian hukum Taurat, pemberian hukum Allah, Allah itu hendak mengajarkan apa artinya hidup dalam sebuah kebebasan. Apa itu? Bahwa kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati itu bukan terwujud dengan ketiadaan hukum. Bukan terwujud dengan ketiadaan peraturan. Namun kebebasan sejati justru terwujud melalui keberadaan hukum dan ketaatan penuh pada ketetapan hukum tersebut. Nah, inilah isi teks kita pada siang hari yang dimulai dari Keluaran 20 ayat yang ke-22 sampai dengan Keluaran 24 ayat yang ke-11. Tentu kita nggak akan membaca semuanya sekarang karena bisa-bisa selesai ibadah jam 2 siang nanti ya. Biasanya saya selesai jam 1, kalau dibaca semuanya bisa selesai jam 12. Tapi please kalian baca di rumah, oke? Pasal yang mungkin nggak pernah kalian baca, dan ini mungkin kalau kalian baca ini ngomong apa sih, tapi please bacalah. Nggak ngerti nggak apa-apa, baca saja. Nah, saya akan bacakan garis besarnya. Secara garis besar Keluaran 20 sampai 23 ini berisi hukum dan peraturan yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan bangsa Israel. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Allah. Kita kenal 10 perintah Allah, namun dalam turunannya ada banyak peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Israel. Kalau bangsa Indonesia punya UUD 45, tapi kan banyak undang-undang yang turunan dari sana, tapi semua yang mengacu pada UUD 45 sama dengan hukum perintah Allah. 10 perintah Allah banyak turunannya, tapi secara garis besar hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3, yang isinya adalah moral law, hukum moral yang pokoknya itu dari 10 perintah Allah. Inilah standar kekudusan dan kebenaran Allah yang kekal untuk hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Moral law, dan ada civil law, hukum pidana, hukum perdata, itu hukum yang mengatur bangsa Israel sebagai negara di bawah pemerintahan Tuhan. Ini termasuk ada pedoman bagaimana mereka berperang, pembatasan penggunaan lahan, peraturan hutang piutang, dan hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut apa saja hukumannya. Semua diatur dalam hukum-hukum civil law ini. Dan yang ketiga juga hukum Taurat mengatur ceremonial law, hukum upacara, hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang mengatur semua tata cara ibadah, bagaimana mengorbankan korban yang berkenan kepada Tuhan, perayaan-perayaan apa saja yang harus dirayakan. Nah, banyak yang diatur, semuanya diatur. Mungkin mendengar ini kalian merasa kasihan ya bangsa Israel ini, hidupnya segitunya diatur sama Allah. Ya. Katanya bebas, tapi kok banyak aturan kemudian. Sangat mudah bagi kita untuk kadang memikirkan hukum, peraturan, itu sebagai hal yang negatif, benar gak? Kita sering melihat hukum itu sebagai sebuah peraturan yang membatasi kita, yang mengekang kita. Semakin banyak hukum yang mengatur, semakin kita merasa bahwa kebebasan kita ini dibatasi. Aku gak bisa bergerak kemana-mana, aku ini merasa kebebasanku dibatasi. Tapi kalau kita mau berpikir ulang mengenai hukum ini, maka sebenarnya semakin banyak peraturan yang mengatur itu sebenarnya malah menjamin kebebasan kita. Kok bisa? Coba kita pikirkan, suatu pemerintahan yang memiliki hukum yang kuat dan yang memiliki peraturan yang mengatur banyak aspek kehidupan rakyatnya sebenarnya adalah sebuah jaminan yang menjamin kebebasan masyarakatnya. Saya kasih contoh, kalau kita bandingkan negara-negara maju, negara modern seperti Amerika, Eropa, atau kalau di Asia mungkin yang paling maju Jepang, dengan negara-negara, kita compare dengan negara-negara dunia ketiga atau negara yang berkembang, mungkin kita termasuk di dalamnya ya, maka negara-negara yang sedang berkembang, negara-negara dunia ketiga ini lebih rentan dengan masalah apa? Penyalahgunaan hukum, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan otoritas, lebih rentan dengan banyaknya korupsi yang terjadi. Ini terjadi kenapa? Karena sistem hukumnya nggak kuat. Semakin lemah peraturan hukum suatu negara, maka semakin rentan mereka terhadap kekacauan, adanya anarki. Di mana yang punya kuasa, yang punya power, yang kuat selalu menggunakan hukum, menggunakan itu untuk mengeksploitasi yang lemah. Yang lemah ditindas tanpa ada yang bisa menindak yang mengeksploitasi. Benar? Saya rasa 1-2 minggu belakangan ini kita melihat puncak dari lemahnya sistem hukum di negara berkembang yang termasuk negara kita. Tapi coba kita lihat, gak usah jauh-jauh ke negara tetangga kita yang paling dekat, Singapura. Siapa pernah ke Singapura di sini?
Oh, gak ada yang pernah ke Singapura. Berdoa ya nanti. Pasti pernah lah ya, ada lah ya, saya percaya. Nah, coba kita lihat negara Singapura. Kalau kalian pernah ke Singapura, di sana itu semuanya diatur. Dan saya membaca biografi sang founder negara Singapura, yaitu Lee Kuan Yew, yang dikenal sebagai bapak pendiri negara Singapura. Dulunya Singapura ini kan bagian dari Malaysia, namun setelah berpisah dengan Malaysia, Lee Kuan Yew melakukan keajaiban, mengubah secuil dari negara bagian Malaysia yang kecil ini, dari salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1960 menjadi salah satu negara paling maju, modern, kaya saat ini. Kesuksesannya nggak terlepas dari kepemimpinan Lee Kuan Yew dan kontribusi utamanya, dan kunci kesuksesannya adalah pemahaman bahwa menjadi negara maju, menjadikan Singapura menjadikan negara maju dibutuhkan lebih dari sekedar kebijakan ekonomi yang sehat. Yang juga sangat dibutuhkan, kata Lee Kuan Yew, adalah supremasi hukum. Dia membangun sistem hukum yang ketat dan transparan, semua hal diatur. Dan jika ada pelanggaran maka hukuman pasti akan dijatuhkan tanpa pandang siapapun yang melanggar. Nah, kalau kalian ada yang poster ini adalah guyonan di sana kan, bahwa negara Singapura adalah the finest, fine, negara yang paling banyak dendanya. Okay? Kita nggak bisa chewing gum, makan permen karet lalu buang sembarangan. Ya kan? Teman saya orang Indonesia, dia dulunya dia perokok, ya kan. Pertama kali ke Singapura dia merasa bahwa dia sudah merokok di tempat yang aman, ya kan. Tapi ternyata tiba-tiba habis baru nyedot katanya 3 batang gitu kan. 3 sedotan didatengin sama petugas gitu. Langsung digiring dan dia harus membayar $200 untuk 3 sedotan. Nah, dan semuanya diambil oleh petugas itu. Nah, semuanya diatur oleh pemerintahan negara Singapura. Tetapi dengan banyaknya peraturan yang mengikat mereka, yang membatasi mereka, kebebasan mereka. Kalau kalian pernah ke Singapura, kalian tahu negara ini akan menjadi negara yang sangat bersih. Orangnya sangat-sangat taat aturan, semua rapi teratur. Benar? Tingkat kejahatan sangat rendah. Dan hasilnya adalah sekarang Singapura tiap tahun selalu masuk daftar teratas the safest country in the world. Banyak investasi masuk ke Singapura karena adanya kepastian hukum dan banyak hal positif lainnya yang justru menjamin kebebasan semua warga negaranya. Dan dalam suatu, ini yang menarik, dalam suatu wawancaranya Lee Kuan Yew ditanya, dari mana sih kamu ini belajar semua ini? Bagaimana, dari mana kamu mendapatkan inspirasi dan keyakinan bahwa to set rules, untuk menetapkan rules, peraturan yang mengatur semuanya ini justru akan mendatangkan kebaikan. Nah, jawabannya Lee Kuan Yew yang menginspirasi dia menjawab, I learned it from Israel. Aku belajar dari Israel. Karena bangsa Israel dari awalnya Allah sudah memberikan hukum Taurat yang mengatur semua banyak aspek kehidupan. Jadi hukum yang mengatur banyak aspek kehidupan dan yang diterapkan dengan benar justru memberi dampak positif dan justru menciptakan kehidupan yang menjamin kemerdekaan. Karena itulah kenapa Allah berikan peraturan-peraturannya kepada umat yang telah ia tebus dari perbudakan. Bukan untuk membatasi umatnya, tapi justru peraturan-peraturan itulah adalah dasar untuk hidup dalam kebebasan. Nah, kembali ke konteks bangsa Israel. Coba bayangin ya, bangsa Israel itu ketika keluar dari Mesir diperkirakan jumlahnya itu lebih dari 2 juta orang. Sebagai comparison, penduduk kota Malang ini nggak nyampe 1 juta. Penduduk kota Malang itu cuma 800 ribuan orang. Ya memang kita banyak mahasiswa yang keluar dari luar kota itu menambah jumlahnya, tapi sekitar mungkin 400 ribu. Jadi sekitar masih kurang dari 2 juta orang. Jadi kalau kalian merasa Malang rame dan banyak orang, waktu bangsa Israel keluar itu lebih dari jumlah seluruh orang yang ada di kota Malang. Bayangin segitu banyaknya. Dan kita tahu bahwa mereka manusia adalah kumpulan orang-orang berdosa yang tidak sempurna. Tentunya memerlukan adanya set of rules, sejumlah peraturan untuk mengatur mereka. Nah, pasal 20-23 ini berisi penjabaran hukum-hukum Allah yang mengatur setiap aspek kehidupan 2 juta orang ini. Yang berisi apa? Kalau kalian baca nanti Keluaran 20 ayat 20 sampai 23, pasalnya 20 sampai 23, di sana pasal 20 ayat 20 26 itu berbicara tentang peraturan tentang upacara kebaktian. Pasal 21 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang peraturan tentang hak-hak budak. Sambil kalian dengerin, kalian simak ya.
topik-topik besarnya itu apa? Pasal 21 ayat 12 sampai 36 berbicara tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Pasal 22 ayat 1 sampai 17 peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Pasal 22 18 sampai 20 peraturan tentang dosa yang keji, lalu hukumannya apa saja. Pasal 22 21 ayat 21 sampai 27 berbicara tentang peraturan tentang orang-orang yang enggak mampu, orang-orang yang rentan, orang-orang yang lemah. Pasal 23 ayat 1 sampai 13 peraturan tentang hak-hak manusia. Oh, ternyata HAM itu Allah yang menciptakan, Allah yang menginisiasi, Allah yang tahu. Pasal 23 ayat 14 sampai 19 peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Dan pasal 23 ayatnya yang ke-20 sampai 23 janji dan teguran kepada bangsa Israel. Ya, konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Jelas semuanya. Nah, poin pertama yang kita bisa pelajari siang ini melalui pola hukum dan peraturan yang Allah berikan yang kalian baca di slides ini, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya karakter Tuhan dan apa yang Tuhan sebenarnya pedulikan. Minggu lalu saya bilang bahwa hukum itu mencerminkan karakter Allah. Hukum diberikan itu bukan sekedar untuk membatasi kehidupan kita, tapi sebenarnya lebih daripada itu, hukum yang diberikan itu mencerminkan karakter pemberi hukum itu. Nah, melalui Keluaran 20 sampai 23 kita bisa tahu bahwa apa yang penting bagi Tuhan, apa yang Tuhan hargai, apa sih isi hati Tuhan itu di balik pemberian hukum-hukumnya. Dan kalau saya ringkas, maka bisa disimpulkan bahwa hati Tuhan di balik peraturan yang banyak itu, yang dijabarkan dengan jelas itu, di baliknya hati Tuhan di balik hukumnya adalah yang rendah itu dihargai dan diangkat, yang miskin dilindungi dan ditolong, yang lemah, rentan dan tertindas diberi perlindungan. Wow, sungguh mulia kan? Jadi hukum yang Allah berikan itu benar-benar mencerminkan karakter Allah, mencerminkan apa yang ada di hatinya Allah. Dan semuanya ini melalui yang rendah diberikan kepastian bahwa kalian tidak akan direndahkan, kalian dihargai dan diangkat. Melalui apa? Dilindungi oleh sistemnya, dilindungi oleh hukum-hukumnya. Yang miskin tidak akan terus dieksploitasi. Kenapa? Karena ada yang melindunginya, hukum melindungi yang miskin dan akan dapat ditolong. Yang lemah, rentan, tertindas, justru melalui hukum yang Allah berikan, itu diberikan perlindungan. Kalau kita bisa nangkep hatinya Allah yang tercermin di balik hukumnya ini, kita harusnya tahu bahwa batasan-batasan yang ditetapkan Allah itu semata-mata mulia dan penuh kasih, didasari kasih. Karena hukum, minggu lalu saya bilang, hukum Allah dia berikan, itu act of love. Out of love, bukan out of fear. Seringkali pemerintahan dunia, kita kasih peraturan karena kita takut, pemimpinnya takut. Jangan-jangan aku terancam, nanti kalau gak tak buat peraturan ini, nanti posisiku terancam, kekayaanku bakal berkurang. Tapi Tuhan itu sudah penuh segala-galanya. Dia tidak butuh sesuatu dari ciptaannya. Justru peraturannya itu keluar, hukum-hukumannya itu keluar, rules-nya itu keluar. Semuanya itu berdasarkan dari kasih yang keluar dari kepenuhan Allah sendiri. It's out of love, not out of fear. Jadi Taurat bukan sekedar daftar hal yang boleh dan tidak boleh, tapi lebih daripada itu. Hukum Taurat itu merupakan ungkapan hati Allah, menyatakan karakter Allah dan juga panduan untuk hidup sebagai umat Allah. Nah, kita ini patut bersyukur. Allah kita menyatakan apa yang berkenan bagi Allah, apa yang tidak berkenan bagi Dia. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah tidak kehendaki, Allah nyatakan dalam hukumnya. Sehingga kita dapat tahu dengan pasti apa yang baik, apa yang jahat, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan pada Allah. Bayangin kalau kita hidup dengan orang yang batin. Kita nggak tahu apa yang disukai sama. Kadang kan kalau kalian punya pasangan ya, kita seringkali kan pingin kasih yang terbaik, tapi pasangan kita diam aja. Jadi batin tanyain, kamu mau apa sayang? Sembarang wis, terserah. Kita kasih sesuatu, responnya gak sesuai dengan loh, katanya terserah. Tapi dibalik terserahnya pasangan selalu ada sesuatu yang diingini, benar. Akan lebih mudah kalau kamu menyampaikan kamu maunya apa, benar. Dan sebenarnya justru bukankah itu yang menjamin sebuah relasi yang sehat. Ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita mau,
apa yang benar-benar kita inginkan dari pasangan, dan yang disampaikan benar-benar tahu apa yang diharapkan oleh orang yang kasih tahu itu. Nah, Allah menyatakan hukumnya supaya kita umatnya ini tahu dengan jelas, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan oleh Allah. Tuhan tahu dan Tuhan mau dan Tuhan kasih tahu apa yang Dia kehendaki dari umatnya, apa yang baik, apa yang jahat, apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan. Dan di sini letak sebenarnya keberhargaan hukum yang Allah berikan bagi umatnya, bahwa tidak ada yang dirahasiakan. Relasi Allah ingin berrelasi dengan umatnya, dan salah satu bentuk Allah benar-benar ingin berrelasi dengan umatnya adalah Dia menyatakan apa yang Dia inginkan dari umatnya. Melalui apa? Dituliskan di dalam hukum-hukum Allah ini, dijabarkan dengan jelas. Nah, jika kita mengakui keberagaman hukum Allah, maka itu juga berarti gini loh, kalau kita menerima hukum Allah itu sebagai hal yang baik, oh semua ini baik, semua adalah untuk kebaikanku, kebaikan umatnya, maka itu juga berarti kita mengizinkan Allah sebenarnya untuk mengatur setiap aspek dalam kehidupan kita. Allah kan memberikan hukumnya yang tadi saya bilang pasal 20-23 itu banyak aspek semua diatur di dalamnya. Artinya itu juga ketika kita mengakui bahwa hukum ini baik dan kita mau melaksanakannya, dengan kata lain sebenarnya kita ini juga mengakui otoritas Allah dan mengizinkan Allah yang berotoritas penuh itu untuk terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, siang ini saya mau membawa kita kepada sebuah refleksi ya. Kadang dalam kehidupan, aspek kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, mungkin dalam keluarga kita, ya, pasti tidak terlepas dari sebuah masalah, ya, dari sebuah pergumulan, dari sebuah hal-hal yang terjadi lah. Dan kadang itu bukannya karena Tuhan nggak peduli sama kita, Tuhan yang nggak mau kita ini pulih atau lain sebagainya, tapi kadang sesimpel of kita ini nggak mau nurut sama apa yang sebenarnya sudah kita tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada banyak area dalam kehidupan kita yang kita tidak izinkan Allah untuk terlibat dalam kehidupannya. Mungkin kita berserah penuh dalam pekerjaan kita, tapi dalam keluarga kita tidak mengizinkan Allah untuk terlibat di dalamnya. Kita tidak mengizinkan untuk aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah itu untuk punya otoritas penuh dalam kehidupan kita. Contoh suami istri. Firman Tuhan berkata hubungan suami istri di Efesus, ya kan? Kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu bukan sekedar himbauan, itu sebenarnya adalah hukum moral. Ya kan? Sebenarnya yang Tuhan tunjukkan bahwa hubungan suami istri ini, hubungan seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan itu ibarat hubungan kasih suami Kristus kepada jemaatnya yang sampai rela berkorban. Dan kalau tak naikkan kembali, maka seberapa besarnya kasih Allah kepada umatnya, Tuhan mengasihi umatnya sampai berkorban sampai mati ketika umatnya masih berdosa. Implikasinya apa? Kadang suami-suami ya, mengasihi istri masih dengan term and condition, syaratnya. Kalau dia berubah, maka baru aku mau mengasihinya. Kalau dia berubah, baru aku mau. Dia dulu, jangan aku dulu. Tetapi bukankah Allah sudah menunjukkan pola yang seharusnya kita ikuti sebagai para suami? Halo para suami, termasuk saya. Bahwa kita dipanggil untuk mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Meskipun mungkin relasi suami istri kita jauh dari apa yang kita harapkan. Atau dalam mata kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi kalau kita mau percaya saja bahwa Kristus memanggil kita untuk kita mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bukankah dalam keadaan apapun kita ini harus mengasihi istri kita? Dan saya tahu itu tidak mudah. Tetapi apakah kita mengizinkan untuk Allah terlibat dalam relasi kita, suami istri kita? Seringkali aku gak mau yang itu Tuhan, terlalu berat, tak lakukan yang lain dulu aja, yang pasangan suami istri nanti aja. Aku gak rela untuk aku mengasihi istriku seperti engkau mengasihi jemaat.
Nah, ini yang saya maksud dengan, adakah area dalam hidup kita di mana Allah tidak kita izinkan untuk terlibat di dalamnya? Mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu pernikahan kita, mungkin itu pengambilan keputusan-keputusan dalam hidup, mungkin itu pengelolaan keuangan kita. Mari kita belajar dan kita mau melibatkan Allah di setiap aspek dalam kehidupan kita. Nah, poin saya yang kedua, kemampuan untuk taat. Setelah Allah memaparkan hukum-hukumnya pada Musa, kemudian Allah memberitahu Musa untuk sekarang kamu beritahukan kepada seluruh bangsa Israel apa yang aku telah firmankan kepada engkau, hukum-hukum yang telah kuberikan kepadamu. Nah, Musa lalu memanggil bangsa-bangsa Israel dan dia memaparkan apa yang dia sudah dengar dari Allah. Nah, kita akan lihat apa respon bangsa Israel setelah mendengar perintah-perintah yang Allah sampaikan kepada Musa. Mari kita baca Keluaran 24 ayat 3 sampai ayat ke-8. Ini adalah respon bangsa Israel ketika dia mendengar apa yang mereka dengar dari Musa. Ayat ketiga, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Yang tadi semua hukum Taurat itu ya, yang pasal 20 sampai 23 itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Jadi Musa mengambil lagi hukum-hukum dan dibacakan, dan didengarnya oleh bangsa itu, dan mereka berkata apa? Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu setelah berkata, inilah darah perjanjian yang dikatakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Wah, kalian bisa lihat mereka mengikat. Kalau kalian familiar dengan kisah bangsa Israel, kita tahu bahwa bangsa ini akan segera ada dalam sebuah masalah. Benar? Kenapa? Karena mereka mengikat perjanjian dengan Allah untuk mentaati setiap firman yang baru mereka dengar. Benar? Tadi kita baca bahwa kami akan melakukannya. Kami akan dengan yakin. Mereka dengan yakin akan melakukan setiap hukum-hukum Allah yang baru mereka dengarkan. Tapi kita tahu apa masalahnya. Mereka segera ingkar janji, benar? Mereka gagal taat, umat Allah terus-menerus gagal menepati perjanjiannya. Mereka ibarat baru teken kontrak. Ini kan persembahan yang diberikan itu kan sebuah pengikat perjanjian dengan Allah. Mereka baru teken kontrak tapi gak perlu tunggu waktu lama, mereka langsung melanggarnya. Dan lebih parahnya tahu apa? Mereka gak melanggar hanya sekali, tapi bangsa Israel ini mengulanginya berkali-kali. Melanggarnya lebih daripada sekali, berkali-kali. Dan apa yang menyebabkan mereka gak bisa taat? Apa sih masalah utamanya? Masalah perjanjian hukum Taurat itu bukanlah pada tuntutan perjanjiannya, melainkan pada hati manusia yang berdosa. Hukum Allah itu baik, benar? Taurat itu baik, tidak ada yang salah dengan hukum Allah. Tapi hati manusia, hati kita yang berdosa, membuat kita ini gak mampu mentaatinya. Kalian ketika mendengar tadi saya menjelaskan hukum Allah, bahwa itu berisi karakter hati Allah. Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Pasti semua, yes, aku tahu itu baik. Ketika kita mau melibatkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, kita tahu, yes, harusnya itu yang baik. Tapi kalau kita jujur, seringkali apa yang kita ucapkan itu berbeda dengan apa yang actually akan kita lakukan, benar? Dan itu mengajarkan kita bahwa hati kita yang berdosa yang membuat kita tidak mampu taat dengan sempurna. Karena hati kita yang berdosa, ada kecenderungan dalam hati kita yang ingin melanggar, selalu ingin melanggar hukum Allah. Kenapa? Karena hukum Taurat bisa memberitahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak bisa memberi kuasa untuk
melakukannya. Hukum Taurat memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Tapi ini maka akar masalahnya. Hukum Taurat itu sendiri tidak bisa memberi kita kuasa untuk kita melakukannya, untuk kita taat kepada hukum yang baik itu. Contoh, sebelum sekitar setahun yang lalu, tiap minggu saya ibadah, saya bergereja di Surabaya. Ya kan? Jadi tiap minggu saya ke Malang, ke Surabaya. Nah, di sepanjang jalan tol itu kan banyak kasih tahu speed limit, sign speed limitnya ya. Batas kecepatan di jalan tol adalah 100 km per jam. Aturan itu baik kan sebenarnya, diberikan untuk keselamatan pengemudi. Nah, tetapi hukum itu, peraturan itu tidak bisa membuat saya sadar dan bisa menikmati untuk berkendara 100 km per jam di jalan tol. Apalagi kalau mobilnya cukup nyaman, ya kan? Wah, 100 ini kayak nggak berasa kan? Kalau bisa, ini gasnya baru segini, perlu banyak, ya kan? Masih spare-nya masih banyak ini, yang diinjak pol masih bisa lurus kencang. Ya kan? Hukum bisa memberitahu, tidak bisa membuat saya sadar dan bisa menikmati berkendara di kecepatan 100 km per jam. Setiap kali kelihatan ada mobil polisi, kadang kan ada mobil polisi di bahu jalan tuh kan, langsung tiba-tiba pelan otomatis, ya kan? Mengurangi kecepatan sampai mendekati speed limit kadang-kadang, ya kan? Nah, tapi coba sih digas titik-titik, polisinya nggak merespon, aman, ya kan? Begitu lewat terus lihat di spion, nah, di belakang, sudah nggak kelihatan polisinya. Apa yang kita lakukan biasanya? Wah, terima kasih atas kejujurannya. Ternyata saya tidak sendirian. Langsung gas lagi, lebih dari 100 km per jam. Ya, ampun nih Tuhan. Tapi bukankah itulah yang menggambarkan bahwa hukum hanya bisa menahan pelanggaran kita sebentar, tapi tidak bisa mengubah kemauan, kesadaran kita untuk kita taat kepada hukum. Dan sejak semula sebenarnya Allah tahu umatnya itu gak akan mampu menepati perjanjian yang dibuatnya sendiri. Karena itu ia memberikan, makanya ada sistem korban. Kalau kalian baca perjanjian lama kan banyak itu seremoniolog mengatur sistem pengorbanan. Untuk apa sih? Untuk menutupi kegagalan umat Tuhan taat kepada peraturan Allah. Nah, pertanyaan kan jadi begini, mengapa Tuhan memberi hukum Taurat sejak awal jika Tuhan tahu mereka gak akan mampu mentaatinya? Benar? Coba dengarkan saya, Tuhan memberi hukum Taurat agar sebenarnya mereka itu tahu mereka memang gak mampu mentaatinya, dan itu untuk mempersiapkan mereka untuk menanti satu-satunya pribadi yang mampu taat dengan sempurna. Dan kita tahu siapa pribadi itu sekarang. Kita tahu kita hidup dalam terang perjanjian baru bahwa pribadi itu bernama Yesus Kristus. Ketika Musa mengambil sebagian darah dari binatang dan disembelih sebagai korban keselamatan kepada Tuhan, maka percikan dan penyiraman darah itu adalah simbol ikatan perjanjian, sebuah covenant antara Tuhan dan umatnya. Tetapi di perjanjian baru, semua itu sudah digenapi oleh Yesus, sebab yang di perjanjian lama hanyalah bayangan akan apa yang akan datang di mana sudah digenapi dalam Kristus. Lalu pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana Kristus dapat memampukan kita untuk taat pada hukum-hukum Allah? Nah, di sini mari saya ajak kita untuk membaca perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Nah, Ibrani 8 ayat 7 sampai 12. Dalam Ibrani ini, di pasal ke-8 ini penulis kitab Ibrani sedang membahas hubungan antara perjanjian hukum Taurat Musa yang tadi kita bahas di pasal 22 sampai 24 itu, dan ada sebuah janji nubuatan Allah pada Nabi Yeremia tentang akan ada sebuah perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 7 sampai 12, saya akan membawa kita untuk membaca di Ibrani 8 ayat 17. Ayat 8 sampai ayat 7 sampai 12. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang di-refer oleh penulis kitab Ibrani? Ya Keluaran yang tadi kita barusan baca. Ya kan? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka dikatakan apa? Tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku sebenarnya menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Wow, inilah solusi Allah atas ketidakmampuan manusia untuk mentaati hukum Taurat. Bahwa Allah yang setia dan Allah yang penuh anugerah memberi solusi dengan membuat perjanjian yang baru dan yang lebih baik didasarkan pada janji-janji yang lebih mulia. Nah, perjanjian baru ini masih tetap punya tuntutan yang sama seperti perjanjian lama. Tapi bedanya apa? Bedanya dalam perjanjian yang baru, Allah sendiri yang memenuhi seluruh syarat-syarat perjanjian itu. Wow. Karena itu dalam perjanjian baru kita mendengar ayat yang tadi kita baca. Berulang kali Allah berkata, akunya huruf besar, aku akan. Tapi kita tahu bahwa apa yang Allah katakan aku akan, itu sudah digenapi oleh Kristus. Apa yang akan telah menjadi sudah di dalam Kristus. Apa yang akan sudah menjadi sudah dalam Kristus. Dan bukankah inilah inti dari kekristenan sebenarnya. Kekristenan bukan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Tapi kekristenan sebenarnya adalah tentang apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Apa yang Allah telah lakukan untuk kita. Wow. 4 hal yang Kristus sudah lakukan yang memampukan kita untuk hidup taat dalam perjanjian yang baru. Dari Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 tadi kita bisa belajar 4 hal. Bahwa apa yang Kristus sudah lakukan itulah yang memampukan kita untuk taat sebenarnya. Itulah yang mengubahkan hati kita. Kenapa? Hal pertama, dalam Kristus kita memiliki hati yang baru. Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kau adakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Apa kata Allah melalui Kristus? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Di perjanjian lama umat Tuhan tahu hukum Allah, tapi hati mereka nggak mampu mentaatinya. Benar? Tadi di Keluaran mereka berkomitmen keras. Kita baca dari kami akan taat. Apa firman yang sudah kami dengarkan akan kami lakukan. Bukankah itu yang tadi kita baca kan? Tetapi faktanya apa? Tanpa hati yang baru, mau semangat, komitmen, tekad, itu nggak akan menghasilkan ketaatan. Saya ulangi, mau kita bertekad apapun, punya semangat apapun, punya komitmen apapun untuk mentaati, tapi kalau hati kita tidak diubahkan, tidak percuma. Berhasil 1-2, nanti akan gagal. Tetapi orang yang ada dalam Kristus akan memiliki hati yang baru, hidup yang baru. Di perjanjian baru, Allah memberikan hati yang baru. Dan hati yang baru ini bukan hanya tahu apa yang benar, tapi dengan hati yang baru kita dimampukan dan kita ingin dan mampu untuk mentaati hukum Allah. Bagaimana bisa? Karena siapa yang dalam Kristus, sekarang ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketaatan kita oleh hati yang baru ini bukan sekedar ketaatan eksternal, tetapi ketaatan karena ada perubahan dari dalam ke luar. Yang kedua, dalam Kristus kita bukan sekedar punya hati yang baru, tetapi kita sekarang melihat Allah itu berharga. Ayat ke-10 berkata, aku akan menaruh hukumku dan akal budi dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka ketika kita punya hati baru, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah berfirman bahwa Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Inilah sebenarnya bahasa perjanjian. Perhatikan, Allah selalu ingin menjadikan umatnya sebagai harta kesayangannya. Benar?
Tapi janji itu datang dengan sebuah tuntutan. Benar? Ada syaratnya. Allah akan menjadikan Israel harta kesayangannya jika mereka taat. Tapi perjanjian baru Allah memberikan solusinya. Karena dia tahu bangsa Israel tidak bisa taat, gagal taat. Allah sendiri yang telah memenuhi tuntutan perjanjian itu. Melalui apa? Dalam Kristus Yesus. Bukankah ini yang membawa Kristus turun ke dunia? Kristus hidup taat sempurna sesuai kehendak Allah Bapa. Tapi justru dia dihukum di kayu salib selayaknya orang yang kena kutuk karena melanggar perintah Allah. Tapi memang itu harga yang Allah Bapa rela dan mau bayar. Agar umatnya, agar umat pilihannya, siapa yang percaya di dalam nama anaknya, Yesus Kristus, dapat kembali berelasi dengan Allah dan menjadi miliknya. Nah, kalau kita melihat Allah itu sebegitunya, rela bayar harga untuk menjadikan kita harta kesayangannya. Ketika kita melihat dia berharga, respon alami orang yang melihat sesuatu berharga itu, dia akan mengasihi, menghormati, menuruti, dan mentaati dalam segala hal. Kita akan selalu berusaha, bahkan mencontoh teladan Allah. Inilah yang akan dilakukan orang-orang yang menerima Allah sebagai Allah mereka. Inilah yang akan rela dilakukan oleh kita yang di dalam Kristus. Sebab kita tahu harga yang Allah bayar untuk menjadikan kita anak-anaknya. Dan saya percaya, kalau kita bisa melihat Allah itu berharga, kalau kita bisa lihat Allah itu berharga, itu pun sebenarnya adalah anugerah. Karena Allah yang menolong kita oleh Roh Kudus untuk apa sih? Mata rohani kita ini terbuka. Dan kita bisa melihat bahwa Allah itu berharga. Ya. Jadi kalau kalian bisa melihat Allah itu berharga dan kalian mau hidup kalian ini menyembah Allah, itu sebenarnya itu pun sendirinya pada dirinya sendiri adalah sebuah anugerah. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, mata rohani kita ini akan selalu tertutup. Akan selalu ada selubung yang menutupi. Tapi kalau selubung itu dibukakan, itu pun adalah kasih karunia. Amin. Tidak hanya melihat, tapi kita juga sekarang bisa mengenal Allah secara pribadi. Yang ketiga, dalam Kristus kita mengenal Allah secara pribadi. Ayat ke-11 berkata, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Kenapa? Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Di perjanjian lama, tidak semua orang bisa mengenal Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk menjadi pengantara, jadi nabi, jadi hakim seperti Musa dan Yeremia yang dapat mengenal Allah. Hanya segelintir orang saja yang kenal Tuhan secara pribadi. Yang lainnya itu mengenal Tuhan dari apa? Perkataan mereka. Perkataan nabi, perkataan orang-orang yang dipilih Allah itu. Orang awam tidak mengenal Tuhan secara pribadi, enggak bisa mengenal Tuhan secara bahasanya itu intim. Tetapi sekarang di perjanjian baru, setiap orang percaya, Israel rohani yaitu kalian dan saya, setiap orang percaya, entah baru bertobat, sudah puluhan tahun ikut Tuhan, punya akses yang sama untuk dapat mengenal Allah secara pribadi. Bukan hanya mengenal Allah dengan tahu secara intelektual, tapi mengenal Allah melalui pengalaman pribadi dengan Allah. Kita nggak perlu perantara atau mediator manusia untuk dapat mengenal Allah, karena pengantara yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, sudah datang. Dan bukan hanya datang, tahu nggak? Dia melalui Roh Kudusnya sekarang tinggal di dalam diri kita. Amin. Itulah kekayaan kita yang hidup dalam perjanjian baru. Bahwa Roh Allah yang tinggal dalam kita inilah membuat kita ini bisa mengenal Allah secara pribadi. So, hati yang baru, melihat Allah berharga, mengenal secara pribadi, semua ini adalah perubahan dari dalam keluar. Bukan sekedar perubahan eksternal, tapi perubahan yang hanya dapat dikerjakan oleh Kristus. So, sekali lagi, kemampuan untuk taat bukan didapat dari berjuang lebih keras dengan kekuatan sendiri. Tapi kemampuan untuk taat itu terjadi ketika kita berjuang untuk apa? Percaya pada apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Lebih, dan lebih lagi. Dan itu membawa kita ke hal keempat. Apa yang perlu kita percaya lebih dan lebih lagi. Hal keempat mengingatkan kita apa yang Kristus telah kerjakan bagi kita. Ibrani 8 ayat 12. Dalam Kristus kita sudah menerima pengampunan yang sempurna.
Dikatakan ayat ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Inilah dasar dari semua janji lainnya. Di perjanjian lama pengampunan dosa terus menerus ditopang oleh sistem pengorbanan, ceremonial law. Tapi di perjanjian baru Allah memilih tidak lagi mengingat dosa kita. Kok bisa? Bukan karena Allah kita pikun, bukan karena Allah kita lupa, bukan karena Allah kita demensia. Tapi Allah kita tidak lagi mengingat dosa kita. Karena di dalam Kristus semuanya sudah selesai. Allah tidak mengingat lagi dosa-dosa kita. Dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Baca yang kuning. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini loh kabar baiknya, dosa kita dihapuskan sejauh timur dari barat. Tidak ada satu detik pun di mana Allah melihat kita berdasarkan dosa kita. Karena sekarang Allah melihat kita di dalam Kristus. Kita tersembunyi di balik Kristus. Kristus benar, murni dan kudus. Dan itulah identitas kalian dan saya. Dan ini memberikan kepastian. Dan ini memberikan kita kabar baik bagi kita manusia yang tidak akan mampu taat pada Allah dengan mengandalkan diri sendiri. Kabar baik ini, berita Injil ini berbicara bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka kita dimampukan untuk taat pada standar Tuhan. Yaitu bukan oleh kemampuan kita sendiri, tapi oleh dan kepada Tuhan. Dan saya mau kita baca, sekali lagi ayat yang minggu lalu kita baca. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Saat ini bagi kita Australia rohani. Ceremonial law, civil law sudah tidak berlaku. Sebagai cara untuk dapat hidup bersama Allah. Karena semua sudah digenapi di dalam Kristus. Tapi moral loh, hukum moral tetap berlaku dan tidak pernah dihapus di perjanjian baru. Tapi bedanya apa? Kita hidup dalam perjanjian baru. Sekarang dalam perjanjian baru, kemampuan kita untuk mentaati, menghidupi hukum moral Allah diganti dari kekuatan kita sendiri. Sekarang diganti dengan kekuatan dari roh. Kita tidak lagi hidup menurut daging, tapi dikatakan hidup menurut roh. Roh Kudus menyelamatkan dan melahirkan kita kembali. Roh Kudus itu juga yang akan memampukan kita untuk menghidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi kemampuan untuk taat bukan terletak pada tekad, semangat. Apakah itu baik? Yes. Tapi tanpa hati yang baru. Tanpa Roh Kudus bekerja dari dalam keluar dari kita, tidak akan berhasil. Tim Keller berkata, semakin Anda memandang Yesus Kristus, semakin Anda memandang Injil, semakin Anda dimampukan oleh Roh Kudus di dalam Anda. Inilah kuasa yang memampukan kita untuk taat. Inilah kuasa yang memampukan kita untuk taat. Banyak orang Kristen berjuang untuk taat karena takut dihukum Allah. Tapi kita hidup dalam perjanjian baru. Semua hukuman Allah itu sudah ditanggungkan pada Yesus. Dan saya percaya mungkin ini counter cultural message pada kita ya. Kita diajarkan untuk takut hukuman. Tapi saya juga belajar bahwa banyak orang yang menjadi neurotik. Taat karena takut dihukum. Dan itu tidak akan berlangsung lama. Karena yang terjadi apa? Kalian akan dihantui oleh ketakutan.
Kalian akan dihantui oleh tidak akan pernah cukup nilai standar. Tapi biarlah ketaatan kita itu dimulai dengan sebuah kepastian bahwa hukuman kita sudah dibayar Kristus. Tuhan dari awal sudah tahu bahwa manusia tidak akan mampu untuk taat. Karena itulah dia memberikan solusinya. Dan solusinya bukan dia memberikan domba yang adalah ciptaan. Tapi kabar baiknya. Dia memberikan solusi dengan memberikan anaknya sendiri yang tunggal. Sebagai korban pengganti kita. Saya akan tutup dengan kisah hidup Agustinus de Hippo. Dia adalah salah satu bapak gereja mula-mula. Kalau kalian tahu sejarahnya, kalian tahu ceritanya, Agustinus de Hippo ini memiliki masa lalu yang sangat berantakan. Sebelum pertobatannya, ia menjalani hidup dengan mengejar hal-hal yang duniawi. Dia terkenal dengan hasrat seksual dan memiliki banyak sekali simpanan. Tapi singkat cerita, Agustinus de Hippo ini bertobat dan menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nah, suatu hari setelah dia menjadi Kristen, setelah dia hidup dalam pertobatannya, dia itu sedang berjalan, dia jalan-jalan ke suatu tempat dan melihat salah satu wanita yang pernah menjadi simpenannya. Dan dia sih lewat saja, tapi wanita itu juga ternyata mengetahui bahwa dia kelihatan sebut saja Agus, si Agus. Dan wanita itu mendatanginya dan mulai menggoda si Agus. Wanita itu mencoba menarik perhatiannya, bahkan melalui percakapannya itu seperti bahasanya flirting, menggodanya untuk si Agus ini ke rumahnya untuk bisa tidur dengannya seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Nah, Agustinus meresponinya dengan berkata, "Thank you, senang bertemu denganmu lagi. Selamat tinggal, Yesus mengasihimu." Lalu Agustinus, kalau bahasa Malang, delewes. Lalu dia berjalan dan pergi meninggalkan wanita cantik itu. Wanita ini bingung. Loh, kok ditinggal ya? Dia pikir mungkin Agustinus tidak mengenalinya. Jadi dia nyamperin lagi si Agustinus. Dia berlari ke arah Agustinus pergi dan dia memanggil Agustinus dan menepuk bahunya sambil berkata, ya, ini improvisasi saya. Babe, it's me. Babe, it's me. Tapi perhatikan, saya suka bagaimana Agustinus menanggapi, meresponi panggilan babe, it's me. Don't you forget me. Ya kan? Agustinus menatap wanita itu. Dia menatap wanita itu sambil menjawab, ya, sebut saja namanya Mawar. Ya, kan? Ya Mawar, aku tahu, aku gak lupa, itu kamu. Aku masih kenal kamu, aku masih kenal wajahmu. Tapi respon saja, tapi dia bukan aku. Apa maksudnya? Apa kalian paham apa yang Agustinus maksudkan? Yang dikatakan Agustinus adalah, aku tahu itu kamu Mawar, I know you, aku kenal, aku gak lupa sama kamu. Yes, aku tahu, dulu aku tertarik sama kamu. Dulu aku memang pernah tidur dengan kamu. Tapi Agustinus yang dulu sudah mati. Dia bukan aku. Aku yang sekarang berbeda. Inilah bukti nyata. Hidup dalam roh. Inilah bukti kehidupan yang dimampukan untuk taat. Bukan lari dari dosa. Masih kenal dosa. Tapi mampu untuk melawan dosa. Hal yang sama berlaku bagi kita semua. Kita semua pernah didorong oleh hasrat berdosa kita. Yang dulu. Kita dulu mungkin orang yang terbelenggu kecanduan pornografi mungkin. Kita terbelenggu pesta pora. Kita dulu egois. Kita dulu mungkin mendambakan pengakuan. Kita mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Apapun. Kita dulu titik blank. Kalian bisa isi apa yang ada di bayangan kalian. Apa yang Roh Kudus ingatkan. Kita bisa isi apapun. Kita dulu apa? Titik. Tapi ini kabar baik bagi kita. Dosa pasti akan datang menggoda kita. Seperti Mawar datang menggoda si Agus. Dosa akan memanggil nama kita dan berkata, Sam, it's me. Do you remember me? Ingat gak aku? Tapi karena karya Allah dalam perjanjian
baru. Sekarang kita dimampukan. Kita dapat memandang dosa yang memanggil kita. Tapi kita berkata kepada dosa yang memanggil kita, hey dosa, I know it's you. Aku tahu itu kamu, tapi aku yang dulu, bukan aku yang sekarang. Hey mawar, aku tahu that's you. Hey aku tahu itu kamu, tapi Sam yang lama sudah tidak ada lagi. Aku memiliki hidup yang baru. Aku tidak lagi diperbudak oleh keinginan berdosaku. Aku telah diberi hati yang baru. Aku sekarang bebas mengasihi dan mentaati Allah. Bukan karena aku takut, tapi karena aku mau. Dan sekarang aku tahu aku mampu. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diriku. Sekarang aku tidak perlu mendengarkan kamu lagi. Dan aku tidak akan lagi dikuasai oleh kamu lagi. That sounds like a freedom for me. Itu seperti kebebasan, bukan? Bukankah itu kebebasan? Bukan dengan kita punya kebebasan untuk hidup menurut apa yang kita mau. Tapi kebebasan sejati justru adalah kebebasan ketika kita mau dan mampu untuk hidup dalam apa yang Kristus sudah lakukan. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh hukum-hukum Allah. Itu tidak berarti kita kebal terhadap dosa. Orang Kristen masih sama rentan terhadap serangan iblis, dunia dan kedagingan kita sendiri. Dan mungkin kita akan terus berjuang menghadapi mawar-mawar yang terus mengejar dalam kehidupan kita. Benar? Tetapi saya juga percaya ini, selama kita di dunia, kita tidak akan pernah menjadi tanpa dosa. Sinless. Tetapi kita yang tunduk dalam tuntunan Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Ini dengerin. Pasti dimampukan untuk dapat berjuang melawan dosa. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih berkurang. Less sin dalam berdosa. Amen. Kita tidak akan pernah jadi sinless. Itu nanti dalam kekalan. Kita akan tidak lagi berdosa. Selama lagi kita di dalam dunia ini, kita akan berjuang melawan dosa. Benar. Tapi oleh Roh Kudus dalam diri kita, kehidupan orang yang dalam Kristus pasti akan berkurang dalam berdosa. Sebuah kepastian. Dan pasti seperti itu. Kalau kalian sudah ikut puluhan tahun ikut Kristus puluhan tahun, tapi kehidupan kalian tidak berkurang dosa, justru itu tanda tanya sebenarnya. Karena Roh Kudus yang tinggal dalam diri kalian dan diri saya, itu yang memampukan kita untuk kita berkurang dosa dalam kehidupan ini. Amin. Siang ini setiap kita yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, biarlah kita diingatkan apa makna roti dan anggur yang akan kita makan dan minum. Perjanjian yang lama sudah digenapi dalam Yesus. Yesus sudah menuntaskan syarat perjanjian itu melalui salib. Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat ke-20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Harga perjanjian baru adalah darah Yesus. Ia yang sempurna taat justru ditinggalkan oleh Allah di kayu salib. Ia menanggung kutuk pelanggaran perjanjian. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Melainkan menjadi harta kesayangan Allah. Amin. Puji nama